pabrik kayu, buntut. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik pengolahan kayu di Desa Randegan Sari, Gresik, Jawa Timur. Kobaran api disertai suara ledakan menimbulkan kepulan asap tebal di angkasa. Hal ini membuat panik warga yang berada di lokasi. Hembusan angin membuat api dengan cepat meluas dan sulit dipadamkan. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran yang terjadi pada pukul 5 Selasa subuh terjadi akibat korsleting listrik dan masih diselidiki oleh Polres Gresik. Meski tidak ada korban, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hampir sebulan misteri tewasnya Brigadir Joshua belum terpecahkan. Kuasa hukum pun kembali membocorkan sejumlah fakta. Namun hingga kini tidak satupun ada yang berstatus sebagai tersangka. Hampir genap sebulan upaya kepolisian dan Komnas HAM mengungkap tabir kematian Brigadir Joshua Huta Barat seolah masih diselimuti awan gelap. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan melakukan sejumlah langkah termasuk melibatkan LPSK untuk mengungkap kasus ini. Baradae yang merupakan terduga pelaku baku tembak dengan Brigadir Joshua sudah 2 kali mendatangi LPSK. Ia datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Baradae untuk melakukan asesmen penilaian psikologis untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Kuasa hukum menyebut baku tembak yang dilakukan Baradae merupakan bentuk perlindungan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Sambo yang diduga mengalami pelecehan oleh Brigadir J. Namun kuasa hukum Brigadir Joshua justru menyaksikan independensi dari LPSK dan Komnas HAM. Mereka menganggap LPSK dan Komnas HAM berpihak ke Polri. Polemik mengenai kasus kematian Brigadir Joshua tampaknya akan masih berlanjut. Akibatnya saling tuding antar pengacara pun tak bisa dihindarkan. Selain mempertanyakan independensi LPSK, kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak mengungkap temuan janggal dari hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua. Di antaranya, tidak ditemukan otak di kepala serta adanya retakan di kepala. Kuasa hukum Baradae Andreas Nahot Silitonga menyoroti pernyataan Kamarudin. Menurutnya pernyataan kuasa hukum Brigadir J dianggap prematur dan perlu didalami. Andreas juga menjelaskan, tim forensik membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu untuk mengetahui hasil otopsi. Terkait temuan baru dari hasil otopsi tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri terus bergerak mempercepat proses penanganan kasus yang menjadi pusat perhatian publik ini. Polri melalui Bareskrim telah menarik kembali kasus tewasnya Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya. Hari ini, Bareskrim memanggil kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua pemeriksaan terkait laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Tim khusus Polri bersama Kompolnas dan Komnas HAM secara independen telah bergerak mengungkap insiden berdarah sesama ajudan tersebut. Saksi-saksi telah diperiksa, sejumlah fakta telah dibuka, namun hingga kini tak satu pun yang telah berstatus tersangka. Sudah 25 hari kasus penembakan Brigadir Joshua bergulir dan sudah naik ke penyidikan, namun hingga saat ini belum satu pun ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum Baradae, dan ada Saur Siagian, anggota tim advokat penegakan hukum dan keadilan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Sebentar. Saya ke Bang Saur terlebih dahulu. Apa kecurigaan dari keluarga? Yang terbaru, Pak Saur. Kalau soal keluarga, saya kira yang lebih tepat direspon oleh pengacaranya. Namun tampak tadi menemui Kompolnas sebagai salah satu tim yang tim sus yang dibentuk oleh Mabes Polri sebagai mitra untuk mengungkap peristiwa ini. Nah, tadi dugaan pembunuhan ini kan sudah tahap penyelidikan. Penyelidikan itu kan
upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan atau mencari barang bukti untuk segera menetapkan tersangka. Tanggapan Anda dengan tidak saya adanya mengatakan tersangka selama bahwa- 25 hari sementara kasus sudah Iya. penyidikan? Itu dia, kami tadi mengatakan modal yang diberi oleh atau dimiliki oleh tim sus, dorongan daripada Presiden, kemudian semua juga kepercayaannya ini kemudian bisa terendus. Misalnya begini, di pasal 184 bahwa ada 5 alat bukti. Bukti yang pertama itu adalah keterangan saksi. Nah, sementara kan saksi kunci, katakanlah dalam hal ini karena peristiwa atau lokus delikti daripada peristiwa ini kan di rumah, yaitu Kadif Propam Saudara Ferdi Sambo. Kemudian beliau juga memberikan laporan kepada, sampai saat ini belum pernah diperiksa. Sementara semua ajudannya, ada yang bahkan karena tertunda sudah 2 kali diperiksa, anggota atau asisten rumah tangga sudah diperiksa. Tapi pertanyaan besar, apa ada kendala? Mengapa sampai saat ini penyidik belum memeriksa, yaitu saksi pelapor ini? Nah, jangan sampai misalnya karena sekarang ini sedang katakanlah dokter forensik menunggu hasil otopsi kedua, tetapi kan salah satu alat bukti yang kedua itu pendapat daripada ahli. Nah, tapi di sisi lain kan KUHP mengatakan kalau sudah ada 2 barang bukti sudah cukup untuk menetapkan tersangka. Tapi sampai sekarang kan kita lihat penyidik belum segera menetapkan tersangka. Nah, ini kan bisa malah mengurangi kepercayaan yang dimiliki oleh tim sus untuk membongkar kasus ini. Baik, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, hari ini klien Anda ke LPSK untuk menjalani asesmen, seperti apa lanjutannya? Ya, jadi klien kami sudah menjalani asesmen di LPSK itu sebanyak 3 kali ya, dan itu dilakukan oleh tim psikolog ya, yang nanti pada akhirnya tim psikolog ini akan memberikan laporan kepada LPSK terkait apa yang sudah dia kerjakan selama 3 kali pemeriksaan tersebut. Dan berdasarkan hasil asesmen tersebut dari tim psikolog itu, maka LPSK akan memberikan keputusan nanti pada akhirnya terhadap permohonan kami, apakah terhadap Baradae ini akan diberikan perlindungan ya. Perlindungan seperti apa, Pak Andreas? Ya, nanti bentuk-bentuk perlindungannya juga akan diputuskan oleh LPSK ya, karena kan semua ini kan sudah disampaikan fakta-fakta yang ada. Jadi, Pak Andreas, sejauh ini Baradae dalam kronologis awal sekali, Baradae adalah penembak Brigadir Joshua. Jika klien Anda dijadikan tersangka, apa tanggapannya? Ya, memang dalam suatu proses penyidikan ya, atau penyelidikan diawali dengan penyelidikan, itu kan intinya dalam penyelidikan akan dilihat apakah ada satu peristiwa pidana atau enggak. Dan kelihatannya memang di sini ada sebuah peristiwa pidana, sehingga kami sangat wajar lah kalau misalnya nanti proses ini akan ditingkatkan ke proses penyidikan. Sudah penyidikan ya? Di dalam proses penyidikan ini, ya artinya ya itu suatu hal yang lumrah buat kami. Tapi pada saatnya nanti polisi juga akan menentukan apakah ini ada patut ditetapkan tersangka, ya. Karena kalau misalnya dari fakta-fakta yang disampaikan kepada tim penasihat hukum, ya, saya rasa kalau untuk peristiwa yang sifatnya membela diri, ya, itu sangat pantas apabila memang dihentikan penyidikannya. Baik, berarti hal ini terkait dengan kasus pelecehan seksual yang saat ini masih berjalan ya? Sebenarnya terpisah ya. Yang saya bicara ini kan yang tersangkanya ini untuk kasus penembakannya ya. Penembakannya. Ya memang kalau sebagai suatu fakta memang sudah ada orang yang sudah meninggal dunia ya. Baik. Dan itu kami sangat berduka. Nah, kemudian dari peristiwa meninggal dunia itu sudah semakin lama semakin terungkap siapa yang melakukan penembakannya. Ya, walaupun nanti secara resmi penyelidikan. Sudah terungkap berarti ya, Pak Andreas ya? Bukan klien Anda atau siapa? Ya, kalau yang disampaikan kepada kami, ya itu klien kami, gitu loh, yang melakukan penembakan tersebut, ya. Dan kami juga tidak mendengar fakta-fakta lain di luar itu, ya, baik itu disampaikan oleh klien kami maupun keluarganya. Baik, Bang Saur, silakan tanggapannya.
Ya, saya kira upaya-upaya dilakukan oleh saudara Andreas untuk mendampingi kliennya, saya kira kita harus apresiasi. Nah, seteriak apapun kami advokat, kuasa hukum, tetapi pastikan undang-undang yang memberikan atau mandat yang diberikan untuk melakukan penyidikan adalah yaitu penyidik dalam hal ini kepolisian. Nah, sekarang ini kan sudah hampir 3 minggu. Pernah polisi kemudian mengatakan sudah pernah ada jadi tersangka, tiba-tiba kemudian dipilih. Ada orang sudah mengaku yang menembak, misalnya sampai sekarang. Kita tidak tahu. Jangankan segera menetapkan tersangka, seperti saya katakan tadi Mbak, untuk saksi kunci saja sesuai dengan perintah, yaitu KUHAP, bahwa salah satu alat bukti ada surat keterangan daripada saksi, sampai sekarang ini belum ada dipanggil. Itu juga tadi kita dorong Kompolnas sebagai bagian, yaitu tim sus yang mengawasi bagian eksternal, melakukan fungsi-fungsi kontrolnya, sehingga para penyidik ini kemudian bisa maksimal. Kalau kemudian ini tertunda-tunda, seakan-akan ada kesan apa yang terjadi gitu. Nah, sementara semua mengatakan bukti sudah cukup, bahwa ada yang tertembak yang mati, kemudian juga bukti-bukti juga yang lain, mestinya kan tidak susah menetapkan tersangka. Nah, yang kita awal, apakah ada kendala psikologis? Nah, barangkali ini yang segera dijawab oleh tim sus. Baik. Bahwa 2 perkara yang selama ini ditangani oleh Polda Metro itu semua telah digabung di Mabes Polri. Menurut kami itu sudah tepat sehingga bisa mengungkap segera tuntas. Semoga dalam 1-2 hari ini bisa segera maksimal kelihatan hasil penyidikan daripada para penyidik Mabes atau tim sus. Baik, terima kasih Pak Saur Siagian dan Pak Andreas Nahot Silitonga telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore Bapak.